Pembahasan KTOM April 2021 nomor 12. Diberikan segi 4 siklik ABCD dengan AC tegak lurus BD dan berpotongan di P. Garis yang tegak lurus AB dan melalui P memotong AB dan CD berturut-turut di E dan F. Jika panjang AE sama dengan 4, EB sama dengan 8, PF sama dengan 8 akar 2, dan luas segitiga DEF dapat dinyatakan sebagai A akar B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak dapat dibagi oleh kuadrat sempurna selain 1. Tentukan nilai A plus B. Nah, segi 4 siklik, ya berarti kita buat lingkaran dulu. Nah, lanjut yang ini AC tegak lurus BD. Kita misalkan ini garis AC-nya, ini garis BD-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, maka segi 4 ABCD atau segi 4 tali busur, nah, keempat titik sudutnya berada di lingkaran. Nah, seperti ini. Ini titik A, ini B, ini C, ini D. Nah, AC, BD berpotongan tegak lurus di titik P. Nah, kita lanjut. Ada satu garis, yaitu melalui P memotong AB dan CD berturut-turut. Nah, garis yang tegak lurus AB kurang lebih, nah ini memotong AB di titik E. Nah, berarti ini E yang ini F. Nah, untuk panjangnya sendiri AE itu 4. Nah, ini 4, EB 8, PF 8 akar 2, PF 8 akar 2. Nah, sekarang kita perbesar dulu. Nah, kita isi sudutnya. Ini kan segitiga siku-siku ya. Maka kalau ini saya misalkan sudutnya adalah sudut M, ini adalah sudut N. Nah, kita ketahui bahwa M plus N itu 90 derajat. Nah, perhatikan sudut BAC. Nah, BAC itu kan sudut keliling ya. Ada sudut keliling lain yang sama-sama menghadap busur BC, yaitu BDC. Maka ini juga M. Nah, berikutnya sudut ABD. Ini N, nah, berarti menghadap busur AD. Sudut yang lain yang menghadap busur AD juga ada satu, yaitu ACD. Itu juga sama-sama menghadap busur AD. Maka sudut yang ini sama dengan ini. Berarti nilainya adalah N. Nah, kita lanjut lagi. Garis biru ini tadi tegak lurus dengan AB. Berarti di sini dia siku-siku. Nah, karena ini siku-siku, ini M, berarti sudut yang di sini EPB itu adalah M. Nah, otomatis yang di sini adalah N. Nah, sudut bertolak belakang ini N, berarti di sini juga N. Yang ini sudut BPE bertolak belakang dengan DPF, berarti di sini M. Nah, kita bisa peroleh, perhatikan segitiga PFC. Ini sudutnya adalah N, yang ini sudutnya N, maka ini adalah sama kaki. Nah, untuk segitiga PDF juga seperti itu. Yang ini sudut M, ini juga sudut M, sama kaki juga ini. Nah, sehingga bisa kita isi. Masing-masing nilainya adalah 8 akar 2. Ini 8 akar 2, ini juga 8 akar 2. Nah, kita lanjut.
Sekarang kita perhatikan segitiga APB. Nah, di segitiga APB ini segitiga siku-siku. Terus P ke E juga siku-siku. Maka berlaku ada 3 segitiga di sini, yaitu segitiga yang saling sebangun. Nah, ini kan tadi panjangnya adalah 4. Yang ini 8. Ini A, ini E, ini B, yang ini titik P. Maka AP bisa kita cari, PE bisa kita cari, PB juga. Nah, langsung saja PA itu nilainya adalah akar dari 4 dikali AP, AE dikali AB. Nah, atau nilainya adalah akar 4 dikali 4 tambah 8, 12. Atau ini kan 4 kali 3. 4 kali 3 kali 4 lagi. Berarti 4-nya bisa diakarkan, 3-nya masih diakar. Atau 4 akar 3. Itu PA. Kalau misalkan kita cari PE. PE akar dari EA dikali EB. Nah, atau sama dengan akar dari 4 dikali 8. Atau hasilnya adalah ini 4 kali 2. 4 ketemu 4 ya bisa diakarkan. Akar 2-nya di dalam. Terakhir BP atau PB. Nah, sama dengan akar. Nah, B ke E, B ke A. Kita tulis BE dikali BA. Atau ini nilainya akar 8 kali 12. Ini 4 kali 2, ini 4 kali 3. 4 kali 4 bisa diakarkan. 2 kali 3 tadi, sisanya akar 6. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika ada segitiga siku-siku, nah terus ada lagi garis yang siku-siku dengan sisi miringnya yang melalui titik siku-siku ini, maka berlaku rumus seperti ini. Misal ini panjangnya adalah A, yang ini misal B, ini misal X, yang ini Y, yang ini Z. Nah, maka kita peroleh X kuadrat itu sama dengan A dikali A tambah B. Nah, untuk Y kuadrat itu sama dengan B dikali B ditambah A. Nah, yang ketiga Z kuadrat itu sama dengan ya A dikali B. Jadi kalau kita perhatikan arahnya, yang ini kuadrat sama dengan ini dikali ini. Y kuadrat sama dengan B dikali B tambah A. Z kuadrat itu A dikali B. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke, nah ini ada segitiga yang sebangun. Jika kita perhatikan segitiga APB itu sudutnya ini M, siku-siku, dan N. Untuk segitiga DPC juga sama, yaitu sudutnya M, ini P, sudut siku-siku, C sudutnya N. Maka segitiga APB atau ABP itu sebangun dengan segitiga A tadi pasangannya D, B pasangannya C. Nah, terakhir P sama dengan P. Nah, maka bisa kita cari panjang dari PD. Nah, PD berbanding dengan PA sama dengan CD berbanding dengan AB. Nah, atau bisa kita tulis, kita substitusikan PD per PA panjangnya yang ini 4 akar 3, CD panjangnya 8 akar 2 tambah 8 akar 2, 16 akar 2, terus AB panjangnya 4 tambah 8, 12. Ini bisa kita coret dapat 3, sehingga kita peroleh PD sama dengan ya akar 3 kali akar 2 itu akar 6. 16 per 3 kita tulis saja. Nah, seperti ini.
Nah, berikutnya yang ditanyakan itu adalah luas DEF. Nah, berarti kita hubungkan dulu yakni D ke E dulu. Ini D ke E. Nah, DEF. D ke E belum ada, ini sudah ada. Oh, ini tadi PE 4 akar 2, ini 8 akar 2. Nah, berarti bisa kita tentukan dulu panjangnya DE ini berapa. Kita copy dulu. Nah, ini tadi panjangnya 4 akar 2 ya. Ini 4 akar 2. Nah, jika kita perhatikan ini, kalau kita kasih tebal D ke F, F ke E, nah E ke D, nah ini sudah ada semua panjangnya kecuali DE. Nah, bisa kita menggunakan yang ini nih. Nah, yaitu dalil Stewart. Jika ada sebuah segitiga, misal ini panjangnya A, yang ini panjangnya B, yang ini panjangnya C, terus terpotong menjadi 2, ada C1, ada C2, dan satu garis yang melalui di dalam segitiga. Ini kita misalkan L, maka rumus Stewart-nya itu adalah L kuadrat dikali C, di mana C itu dari sini sampai sini, sama dengan A kuadrat dikali C2, menyilang A kuadrat dikali C2, ditambah B kuadrat kali C1, B kuadrat dikali C1, dikurang C1 kali C2 kali C, C1 C2 kali C. Nah, jika ini kita kasih pindah, yang ini coba kita perbesar dulu. Ini kita kasih pindah. Nah, seperti ini. Terus kita putar supaya bagus. Nah, kita lengkapi. Ini tadi titik D, yang ini titik E, ini P, yang ini F. Sedangkan untuk panjangnya ini P ke D tadi panjangnya garis PD 16/3 akar 6. 16/3 akar 6. D ke F 8 akar 2. P ke F sama 8 akar 2. E ke P 4 akar 2. E ke D kita misalkan saja X. Nah, berdasarkan rumus Stewart ini, maka yang ini L-nya, yaitu 16/3 akar 6 kuadrat dikali dengan panjang alasnya ini 12 akar 2 sama dengan X kuadrat dikali yang ini menyilang 8 akar 2 ditambah B kuadrat yang ini 8 akar 2 kuadrat dikali yang ini 4 akar 2 dikurang yang ini EP kali PF kali EF. 4 akar 2 dikali 8 akar 2 dikali 12 akar 2. Nah, ini bisa kita bagi ya. Bagi 4 akar 2, 4 akar 2, 4 akar 2 masih ada 2. Bagi 4 akar 2 masih ada 3. Nah, kita kuadratkan. Jadi hasilnya ini 16 pangkat 2, 256. Akar 6 pangkat 2, 6. Per 3 pangkat 2, 9. Kali 3. Sama dengan ini tadi 2x kuadrat. Yang ini
8 kuadrat 64, akar 2 kuadrat 2. Dikurang 8 kali 12, 96, akar 2 kali akar 2, 2. Nah, ini bisa kita coret lagi ya. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ini bagi 2 dapat 3. Nah, 3 dengan 9, 3. 3 dengan 3 ini. Nah, jadi hasilnya ini 256. Ini ke sebelah jadi kurang ya, 64. Ini ke sebelah jadi tambah 96. Sama dengan X kuadrat. Atau kita kurangkan saja dulu, ini 96 kurang 64. Itu hasilnya adalah positif 32. Nah, atau X kuadrat itu nilainya ya 256 tambah 32, 288. Atau X-nya sama dengan, ini kan 144 kali 2. Nah, kalau diakarkan 144 ya dapat 12 akar 2. Itu untuk panjang X-nya yaitu DE. Nah, sekarang coba perhatikan DE panjangnya 12 akar 2. EF panjangnya 12 akar 2. Nah, berarti DF adalah segitiga sama kaki ya. Kita buat saja di sini segitiga. Nah, ini nih. Nah, berarti ini tingginya pas di tengah. Nah, anggaplah ini pas di tengah. Nah, untuk tadi ini ED dengan EF sama-sama 12 akar 2. Ini E, yang ini D, yang ini F. Sama-sama 12 akar 2. Ini 12 akar 2. Untuk DF sendiri panjangnya 8 akar 2. Nah, jika kita bagi 2 itu 4 akar 2, 4 akar 2. Nah, berarti kita misalkan saja ini O. Nah, bisa kita cari panjangnya OE. OE itu sama dengan akar, ya ini kuadrat, EF kuadrat dikurang OF kuadrat. Nah, atau kalau mau gampang, kalau kita perhatikan ini perbandingannya 1:3. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, ini 1, ini 3 ya, supaya gampang. Ini 9, kuadratnya kan 9 kurang 1, 8, akarnya adalah 2 akar 2. Jadi perbandingannya 1, 3, 2 akar 2. Berarti panjangnya OE yaitu tinggal 2 akar 2 yang ini dikalikan dengan yang ini, yang nilai perbandingannya 1 tadi, 4 akar 2. Atau bisa kita peroleh OE-nya sama dengan ya 2 akar 2 ketemu akar 2 kan 2. Berarti 4 kali 4, 16. Nah, berarti luas segitiga DEF itu sama dengan setengah dikali alasnya ini 8 akar 2 dikali tingginya OE ini adalah 16. Jadi jawabannya 16 dibagi 2 dapat 8. 8 kali 8, 64 akar 2. Nah, ini sama persis, sudah sederhana. Ini adalah A akar B. Nah, jadi kita peroleh nilai A ditambah B sama dengan ya 64 tambah 2, 66. Jelas? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Oke.